Kalau dulu itu Warkop nggak punya saingan ya, apalagi untuk komedinya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang tuh hampir rata. Bahkan kalau saya ngelihat, kalau saya hubungin sama dulu Warkop itu bangga menjadi yang terbanyak bukan karena Warkopnya aja, tapi karena kita jadi lokomotif, narik. Nah itu yang saya sekarang kepingin semua orang berpikir kayak gitu dong. Film gua narik filmnya yang lain. Kenapa? Karena film kita tuh harus berjaya di negeri sendiri. Harus balik lagi kayak zaman Warkop dulu. Bagaimana Warkop dihadapkan sama film luar yang top-top. Sekarang mana berani film Indonesia ngelawan film barat. Buat saya menyedihkan. Saya kemarin main teater drama musikal Batak misalnya. Memang kemudian jadi ada komedinya, tapi saya bermain sih. Nggak ngelucu. Kalau toh itu kok ada komedinya, ya itu ceritanya. Tapi saya memerankan sesuatu. Saya main di film Mestakung misalnya, Semesta Mendukung. Bahkan Warkop dulu juga begitu, kita main di teaternya Putu Wijaya misalnya, teater mandiri gitu. Itu yang kita bilang bahwa ada kepuasan batin di situ. Bahwa kami belajar di situ, bahwa kami punya knowledge yang baru, bertambah dan bertambah. Satu, saya sudah punya brand. Bahkan kalau saya boleh rada ini, saya ketiban brand yang saya harus pertahankan. Untuk apa? Ya itulah untuk kepuasan batin. Warkop itu nggak hanya kepuasan materi yang kita dapat. Kepuasan batin. Ketika kita menjadi hanya kepuasan materi yang kita dapat, maka Warkop menjadi bukan Warkop. Warkop itu sadar betul bahwa dia adalah sebuah grup berangkat dari kegelisahan mahasiswa dalam membela hati nurani rakyat Indonesia yang dulu kita nggak percaya ada perwakilan pada saat Orde Baru, bahkan sampai sekarang kita nggak ada yang mewakili rakyat. Jadi ada tanggung jawab moral di situ. Ketika kita punya kepekaan itu untuk kepuasan batin, maka kita akan melakukan sesuatu dengan jujur banget, dengan ikhlas banget, bukan hanya dengan untuk sekedar uang. Ketika kita masuk jadi bintang filmnya semuanya aneh. Pasti aneh lah, apalagi orang awam. Istri, waktu itu pacar ya ada cemburu-cemburu lah. Ada ya. Tapi kalau sekarang sih nggak juga lah ya. Semakin hari semakin tahu bahwa itulah pekerjaannya. Yang sebetulnya agak lebih mudah bagi Warkop adalah, Warkop memang ada, atau katakanlah ya kasarnya, cari makan di dunia yang glamor itu. Tapi kita sendiri tidak berkehidupan di situ. Kita jauh dari gemah ripah, lojinawi gitu. Karena itu buat Warkop, ketika kita tetap sederhana dalam cara berpikir dalam semua, maka kita akan tetap peka. Dan itu diperlukan untuk seorang seni. Kejujuran dan kepekaan itu diperlukan banget. Ada yang perhatiin juga. Saya berkumis setelah menikah. Saya pertahankan kumis saya nggak pernah cukur. Walaupun dari tipis-tipis kayak gitu ya. Jadi saya memang dulu kepengennya gitu. Orang berkumis itu setelah menikah sebaiknya, jangan sebelum gitu. Tapi selama perjalanan setelah menikah itu saya pernah tidak berkumis sekali. Yaitu saya menerima 8 peran sendirian, tahun 2003. Udah tinggal sendiri waktu itu saya. Saya main 8 peran, 2 diantaranya jadi cewek. 3 deh, 1 nenek-nenek. Jadi ya saya paksa copot kumis lah. Ini juga kalau saya copot bisa. Nggak usah ya?